Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu, masih melanjutkan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah sampai pada bab menjadi ayah bunda yang selalu dirindukan, yaitu mendidik dengan kasih sayang dan kelembutan. Jadilah ayah bunda yang penuh cinta dan kasih sayang. Karena al-jaza' min jinsil amal kama tadinu tudan. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Dan bagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan diperbuat atau diperlakukan. Jika kita ingin disayang Allah, maka sayangilah hamba Allah. Nabi SAW bersabda, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Sesungguhnya, hamba yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hamba yang memiliki sifat penyayang. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang penyayang pasti akan disayangi. Disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh penduduk langit, oleh apa yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kasih sayang terhadap anak merupakan bagian dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks mendidik, kasih sayang ini mutlak diperlukan, bahkan menjadi suatu keharusan, menjadi suatu keniscayaan, enggak boleh hilang darinya, dari pendidikan, sangat berkaitan erat. Maka Nabi sebagai pendidik memiliki sifat ini, sifat kasih sayang ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan keluarga beliau. Kepada anak-anak dan keluarga beliau. Ini yang disaksikan oleh Anas bin Malik yang menjadi khadim Nabi selama puluhan tahun, berkhidmat di rumah Nabi puluhan tahun bersama Nabi. Ia melihat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling sayang kepada anak-anak dan keluarga. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Inni la adkhulu shalah. Inni la adkhulu fis shalah wa ana uridu italataha. Fa asma'u buka as-sabi. Fa atazawwaju fi salati mimma a'lam min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Aku masuk mengerjakan salat. Memulai salat. Dan aku bermaksud memanjangkan salat itu. Nabi mengerjakan salat
dan berniat, bermaksud untuk memanjangkannya, yaitu membaca surat yang mungkin agak panjang. Namun kemudian aku mendengar tangisan seorang anak, seorang bocah di belakang. Hingga aku pun mempersingkat solatku. Mempersingkat solat itu karena aku tahu bahwa ibunya pasti tidak tenang dengan tangisan anaknya. Nabi perhatian ya terhadap kondisi anak ini yang tentunya mungkin mencari ibunya. Dan ibunya juga mungkin akan terganggu, tidak tenang ya mendengar tangisan anaknya. Maka Nabi mengurungkan niat untuk memperpanjang sholat itu dan mempersingkatnya. Ini adalah wujud bentuk nyata kasih sayang kepada manusia, terutama kepada anak-anak ya. Nah, kasih sayang juga merupakan sebab untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan surga. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Aisyah. Lalu Aisyah memberinya 3 butir kurma. Wanita itu memberi tiap-tiap anaknya 1 butir kurma dan menyisakan 1 butir untuk dirinya. Lalu kedua anak itu memakan kurma tersebut. Setelah habis kurma mereka, mereka melihat kurma yang ada pada ibunya. Si ibu ini, si wanita ini mengerti bahwa kedua anaknya menginginkan kurma yang ada di tangannya, miliknya. Maka ia pun rela membelah 2, membagi 2 kurmanya itu dan memberikan kepada masing-masing anaknya. Ya. Ini pengorbanan ya dari seseorang, yaitu seorang ibu, seorang wanita, ibu kepada anaknya. Ya, karena cinta itu, kasih sayang itu biasanya memerlukan pengorbanan. Mau berkorban untuk yang disayangi dan yang dicintai. Kalau kita tidak mau berkorban untuk sesuatu yang kita cintai, maka cinta itu perlu dipertanyakan. Kasih sayang itu perlu dipertanyakan. Maka ia rela membelah 2 kurma itu dan memberikan kepada anak-anaknya. Tak lama kemudian Nabi pulang. Lalu Aisyah menceritakan apa yang ia lihat itu kepada Nabi SAW. Aisyah takjub melihat apa yang dilakukan oleh wanita itu dan menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, berkata, "Wa ma yu'jibuki min dzalika?" Apa kamu takjub melihatnya, wahai Aisyah? Laqad rahimahallah birahmatiha sabiyyaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Dalam riwayat lain disebutkan, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuknya surga atau menyelamatkannya dari api neraka. Ya, karena kasih sayangnya kepada anaknya. Ya. Nah, demikian. Jadi kasih sayang ini sangat diperlukan di dalam mendidik, ya. Dasar mendidik itu adalah kasih sayang. Kita mendidik anak-anak kita karena kita sayang, ya, cinta kepada anak-anak kita. Maka kita pun mendidiknya. Maka didiklah dengan penuh kasih sayang. Ya. Oleh karena itu, jauhilah sifat sebaliknya, yaitu kasar dan suka marah. Ya, hiasi diri dengan kelembutan dan kasih sayang. Ya, harapan besar dari kedua sifat ini adalah ya kita ingin ya anak kita juga tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang. Sifat ini menurun kepada anak-anak kita, ya. Dan juga kita berharap adanya kehangatan hubungan antara orang tua dan anak. Maka dari itu jauhi sifat suka marah. Ya, karena kemungkinan besar juga ya sifat itu akan menurun juga kepada anak-anak kita. Ingat, sangat jarang seorang anak gagal meniru perilaku orang tuanya. Ya, yaitu betul-betul terekam di dalam benaknya dan dia akan menirunya
dia akan mengikutinya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, dengan kasih sayang ini kita menjadi orang tua yang ya selalu dinanti kehadirannya oleh anak-anak kita, dirindukan kehadirannya. Kalau kita nggak ada, mereka bertanya. Itu tanda ya bahwa mereka merasa kehilangan kalau kita tidak ada di dekatnya. Ya, mereka merasa kehilangan dengan sosok yang biasa membuat mereka bahagia, ya. Nah, itu kehadiran kita memang dinanti dan dirindukan oleh mereka. Di sana ada anak-anak yang nggak peduli di mana orang tuanya, ya, orang tuanya mungkin tidak ada di hadapannya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dia nggak peduli, ya. Karena memang kehadiran orang tuanya tidak diharapkan, bahkan dia ingin orang tuanya jauh darinya. Nah, ini kemungkinan besar karena sikap dan perilaku yang kasar, ya. Manusia cenderung menjauhi hal-hal yang kasar, ya. Jiwa manusia, fitrah manusia menjauh dari hal-hal seperti itu. Sebaliknya, ya, jiwa manusia, fitrah mereka dekat, ya, kepada hal-hal yang lembut, ya, kasih sayang, ya, kecintaan, ketulusan. Ya, fitrah manusia, jiwa manusia dekat kepadanya. Ya, sebaliknya juga, ya, hal-hal yang kasar, ya, yang kita katakan kekerasan, kekasaran, itu banyak jiwa manusia ataupun fitrah manusia menjauh darinya. Seperti kata Nabi, "Inna min asyarrin nasi yaumal qiyamah", sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi, orang-orang yang dijauhi oleh manusia karena menghindari keburukannya, ya, menghindari keburukannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian, ya. Jadi menjadi ayah bunda yang dirindukan di sini maksudnya adalah menghiasi diri kita dengan sifat kasih sayang, kelembutan, ya, keramahan, sehingga tercipta keakraban, kedekatan hati antara kita dan anak-anak kita, ya, dengan anak-anak kita. Jika tidak, maka mereka cenderung menjauh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Jika kamu kasar dan keras hati, maka mereka akan lari dari sisimu, ya. Nah, manusia akan lari dari Nabi jika Nabi kasar dan keras, ya. Nah, maka Nabi memperlakukan manusia dengan kelemah lembutan, kasih sayang, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga manusia dekat, merasa nyaman berada di samping kita. Anak-anak kita percaya dan merasa aman, nyaman. Dia merasa kenyamanan, kedamaian di samping ayah bundanya. Dia percaya ayah bundanya. Ya, karena sifat kasar dan keras itu melahirkan tanda tanya. Ya, ada ketidakpercayaan, ya, orang yang kita perlakukan dengan kasar dan keras. Ya, orang itu akan mempertanyakan, ya, kasih sayang dan kecintaan kita kepadanya, ya. Ya, terlepas apa yang ada di dalam hati. Kadang-kadang ada orang tua yang berkata, aku kasar, aku keras sama anakku karena aku sayang. Mereka nggak paham itu. Apa yang ada dalam hati kita kadang-kadang tidak bisa dibaca oleh orang lain, ya. Maka dari itu tunjukkan yang nampak dan jelas, ya, kasih sayang, kelembutan, ya. Nah, itu jelas mewakili, ya, merupakan wujud dari kasih sayang dan cinta kita kepadanya, ya. Nah, itu yang nyata, ya, begitu. Nah, ada orang tua yang tidak ada kasih kelembutan dan kasih sayangnya, selalu kasar dan keras kepada anak-anaknya. Lalu di belakang anak-anaknya dia berkata, dia misalnya ditanya, kenapa kamu begitu? Wah, saya sayang sama anak saya, sebenarnya saya sayang sama anak saya. Anak kita tidak bisa melihat itu, melihat kasih sayang itu, nggak wujud di matanya, di hadapannya. Kasih sayang yang kita klaim itu di belakang mereka, ya. Nah, maka Nabi tidak seperti itu, ya.
Nabi bisa saja bersikap kasar kepada anak-anak, mudah sekali bersikap kasar, keras sama anak-anak. Ya, tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Kenapa? Ya, karena yang dilihat oleh anak-anak adalah sesuatu yang nampak, bukan apa yang terselip dalam hati. Mereka nggak tahu. Bukan begitu cara untuk mewujudkan dan membuktikan kasih sayang kepada anak. Itu keliru ya, kalau ada yang berkata seperti itu. Karena banyak juga orang tua yang untuk menutupi sikap kasar dan kerasnya dia beralasan seperti itu. Wah, sebenarnya saya sayang sama anak saya. Kalau sayang ya nggak seperti itu cara kita katakan memperlakukan anak. Ya, nah jadi perlu ya kasih sayang dan kelembutan itu. Ya, suatu yang nampak mereka rasakan langsung. Ya, mereka terima langsung, mereka rasakan langsung, mereka lihat langsung, mereka saksikan langsung. Ya, bukan harus membaca apa yang ada di dalam hati kita begitu ya. Yang mana ya mungkin mereka membacanya sebaliknya begitu. Wah, ini ayah saya benci sekali sama saya ini. Nggak ada lembutnya, nggak ada santunnya, nggak ada sayangnya. Dia akan baca seperti itu hati kita. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah, demikian. Maka dengan memperlakukan anak secara lembut, ya kasih sayang, maka mereka akan dekat ya. Itulah mukmin. Ya'lif wa yu'laf. La khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf. Mukmin itu dekat dan didekati. Tidak ada kebaikan orang yang tidak dekat dan tidak didekati. Pasti ada apa-apanya. Manusia tidak dekat dan tidak mendekatinya. Ada sesuatu yang salah di situ. Apalagi ini anak ya, yang harusnya dekat dengan orang tua. Kalau mereka menjauh, ini pasti ada sesuatu, ada apa-apa di sini. Ya, ada masalah di sini. Ya, ada yang tidak baik di sini. Ya, bukan baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, itu poin yang kita bahas ya kemarin ya. Ini lanjutannya bagian yang penting untuk kita wujudkan dalam pendidikan adalah ya menjadi ayah bunda yang selalu dirindukan. Sehingga dengan itu anak mau terbuka sama orang tuanya. Dia mau dekat, dia mau terbuka, dia mau jujur, dia percaya sama orang tuanya. Kenapa orang tuanya orang tua yang sayang kepadanya? Maka ya kita ya akan mau terbuka kepada orang yang kita pandang sayang sama kita. Maka kita pun mau curhat. Kita kan nggak kepada sembarang orang kita mau curhat. Ya kita akan pilih orang yang kira-kira ini menyayangi saya ini. Itu aja berlaku di dalam bab mimpi ya. Menceritakan mimpi-mimpi yang buruk ya, nggak boleh kepada menceritakan mimpi tidak boleh kepada semua orang. Apalagi mimpi yang buruk tidak boleh diceritakan sama sekali. Nah, mimpi yang baik lah ya kita ceritakan kepada orang yang menyayangi kita. Ya, nah ya kita lihat kasih sayang itu pada diri kita hingga mereka tidak menakwilnya serampangan begitu. Nah, itu dalam bab mimpi ya. Nah, dalam bab curhat juga sama sebenarnya. Kita mau konsultasi dengan orang yang kira-kira ini orang sayang sama saya ini. Ya, karena kita bisa melihat kasih sayang orang kepada kita. Ya, orang bisa melihat kasih sayang ya kita kepada mereka. Ya, maka mereka pun akan ya kita pun akan terbuka ya kepada mereka. Kita mau curhat kepada orang yang menyayangi kita. Nah, demikian. Itu juga berlaku pada anak-anak kita. Kalau mereka nilai ya menyayangi diri mereka, maka mereka mau terbuka. Mereka mau bercerita, mereka mau jujur ya. Dan itu adalah poin penting dalam ya tugas kita mendidik mereka. Karena kita akan tahu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Ya, tapi kalau mereka mulai menjauh, tertutup, bahkan cenderung menghindar, nah ini susah ya. Kita nggak tahu apa yang disembunyikannya. Kita tidak tahu bahaya apa yang mengancam dirinya. Ya, bahaya apa yang mengancam dirinya. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Taib, itu bab yang salah satu bab yang penting di sini. Berikutnya adalah ya pentingnya menjaga perasaan anak. Ya.
Tentunya marah itu, apalagi tanpa alasan, apalagi marah yang berlebihan, marah yang diwujudkan dengan cara yang salah, itu pasti melukai perasaan anak. Ya, nah sebenarnya itu berlaku pada semua orang. Kalau kita dimarahi orang, terlepaslah apa latar belakang marahnya. Ya, ada sedikit ganjalan di hati. Ya. Kalau tidak benar sama sekali marahnya itu akan menyisakan luka di hati. Nah, luka di hati itu beda dengan luka pada jasmani. Ya, susah sembuhnya. Ya, hati manusia kalau sudah terluka susah disembuhkan. Maka jangan suka menyakiti hati orang lain, karena kita nggak tahu bagaimana dia bisa sembuh dari sakit hatinya itu. Ya, wallahu alam bisawab. Maka di dalam bab pendidikan, mendidik anak ini lebih tegas lagi. Ya, jangan sampai melukai perasaan anak. Ya, kalau itu terjadi, jangan segan-segan, jangan tunda minta maaf. Ya, karena mereka adalah objek pendidikan kita. Jangan sampai ya mereka justru lari dari kita karena perasaan terluka tadi. Dan ini sangat berbahaya. Ya, sebagian anak ada yang dendam sama orang tuanya. Ya, memang tidak dia lampiaskan dendam itu sekarang, tapi nanti. Ya, nah demikian. Maka penting ya. Ini bab berikutnya setelah bab menjadi ayah bunda yang selalu dirindukan, yaitu menjaga perasaan anak. Ya, menjaga perasaan anak. Maksudnya menjaga hatinya. Ya, maka jangan suka marah. Ya, jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang konyol ya dengan kemarahan kita yang membuat hatinya terluka. Ya, dan itu akan sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan kejiwaannya dan kepribadiannya. Ya, orang yang hatinya terluka itu, ya kita nggak tahu ya bagaimana apa yang dilakukannya, ya apa yang dilakukan oleh orang yang hatinya terluka. Ya kita tahu sendirilah. Mungkin hati kita pernah terluka, lalu apa yang kita lakukan? Apapun mungkin bisa kita lakukan. Ya karena hati yang luka tadi, ya. Misalnya diperlakukan tidak adil, itu ya lukanya nggak sembuh-sembuh itu ya. Dia akan berusaha untuk mencari pelampiasan tentunya. Nah itu sifat manusia. Ya manusia dengan hawa nafsu yang ada pada mereka, kita bukan malaikat, hati kita berbolak-balik. Ya nggak semua orang bisa menjaga luka hatinya. Ya kenyataannya seperti itu, kita juga sama ya. Kalau hati kita luka, itu nggak sembuh-sembuh, susah sembuhnya itu. Ya teringat terus, ada semacam trauma ya pada diri kita. Dan kita ingin ya melakukan pembalasan ya, balas dendam istilahnya. Ya, nah demikian. Atas perlakuan buruk yang kita terima begitu. Maka ini jaga perasaan anak. Ya, jaga perasaan anak. Ya, sehingga ya kita harapkan ya tidak ada hal-hal yang mengguncang jiwanya, yang membuat ya rusak kepribadiannya, ya. Nah, atau dia menjadi pribadi yang lemah. Ini dua hal aja yang kemungkinan terjadi. Dia menjadi pribadi yang lemah, ya, kecut, tidak percaya diri, atau sebaliknya, dia menjadi pribadi yang keras tanpa empati. Ya, menjadi pribadi yang keras, kasar, nggak punya empati. Nah, ini akibat dari ya kita katakan hati yang terluka tadi, ya. Wallahu alam bisawab. Maka dari itu perkara yang paling penting ya dalam menjaga perasaan anak adalah bersikap adil. Nah, ini dasarnya ini. Bersikap adil kepada anak, perlakukan anak dengan adil. Ya, ya kadang-kadang marah itu diartikan ketidakadilan ya. Ya, ini negatifnya nih marah ini. Kita marah, ya tentunya tidak semua anak dimarahi ya. Kalau kita punya 3-4 anak begitu, kita marah kan tidak kepada semua anak biasanya. Kita marah kepada salah satu dari mereka.
Ya, nggak mungkin kita marah-marah kepada semua anak begitu. Ya, biasanya nggak seperti itu. Biasanya kita marahi seorang dari mereka yang buat salah mungkin. Nah, anak itu terkadang dia mengartikan kemarahan kita itu ketidakadilan. Kok saya aja yang dimarahi? Ya, adik saya nggak dimarahi, abang saya nggak dimarahi, kakak saya nggak dimarahi, orang lain nggak dimarahi. Apalagi melulu satu anak saja yang terus dimarahi misalnya. Nah, itu dia akan merasakan, mengartikan kemarahan kita itu adalah sebuah ketidakadilan. Itu dilematisnya kalau kita suka marah sama anak. Apa semua anak kita marahi? Enggak ya. Kadang-kadang kakak adik tengkar kita marahi yang ya kita anggap bersalah kan begitu ya. Nah, demikian. Tapi apakah penyelesaiannya harus dengan marah? Ini yang jadi pertanyaan. Ya, nah demikian. Jadi marah kita itu kadang-kadang diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak adil, ketidakadilan terhadap dirinya. Padahal mungkin tidak seperti itu ya. Kita marah bukan untuk memperlakukan tidak adil anak-anak kita, enggak. Ya, tapi demikian adanya. Ya, sering terjadi seperti itu. Maka bersikap adil terhadap anak, ya kepada semua anak. Ini dasarnya. Nabi SAW ya mengatakan, ya fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, itu perintah secara umum. Ya, terlebih kepada anak-anak ya. Nabi mengatakan i'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Ya, ada asbabul wurudnya. Disebutkan di dalam hadis, yaitu Nu'man bin Bashir, ia bercerita di atas mimbar, ayahku telah memberiku sebuah hadiah. Akan tetapi Amrah binti Rawahah, ya, itu ibunya tidak menyetujuinya. Istri dari Nu'man bin Bashir, ayah dari Bashir, ibu dari Nu'man bin Bashir. Ya, istrinya tidak menyetujuinya, yaitu ibu dari Nu'man bin Bashir tidak menyetujui. Ia berkata, aku tidak ridha engkau hingga engkau meminta persaksian dari Rasulullah. Ya, aku tidak setuju dengan pemberian hadiah ini hingga engkau minta persaksian dari Rasulullah. Rasulullah bersaksi untukmu. Maka ayahku pun mendatangi Rasulullah dan berkata, saya telah memberikan sebuah pemberian kepada anak saya. Ya, anak dari Amrah bin Rawaha. Lalu Amrah menyuruhku agar meminta persaksian kepadamu. Maka Rasulullah bertanya kepada ayahnya, ya, kepada Bashir, apakah seluruh anak kamu beri seperti itu? Ya, ia menjawab tidak. Maka Nabi mengatakan kepadanya, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kamu. Maka kemudian ayahku mengambil kembali, tidak jadi memberikan hadiah itu. Ya, di dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi bersabda, "Fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jaur." Jangan, kalau begitu jangan minta persaksian kepadaku, karena aku tidak akan memberikan persaksian atas sebuah kezaliman. Jaur, yaitu kezaliman, ya, ketidakadilan maksudnya. Dan demikian. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan, alaysa yasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa? Qala bala, qala fala idzan. Nabi berkata kepadanya, bukankah engkau ingin semua anakmu itu berbakti kepadamu, sama-sama berbakti kepadamu? Maka ia menjawab, benar. Maka Nabi berkata, kalau begitu jangan ya berlaku tidak adil. Ya, jangan berikan hadiah itu. Karena itu ketidakadilan. Karena kamu tidak memberikan hadiah itu kepada semua anakmu. Demikian juga dalam riwayat lain dikatakan, fala tushhidni idzan inni la ashhadu ala jaurin.
inna li nabiyyika 'alaika minal haqqi an ta'dila bainahum. Inna li banika 'alaika minal haqqi an ta'dila bainahum. Kalau begitu jangan kamu minta persaksian dariku, kata Nabi. Karena aku tidak mau bersaksi atas sebuah kecurangan, ketidakadilan. Sesungguhnya anak-anakmu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil di antara mereka. Ya, nah demikian. Ya, maka ya itu dilematisnya marah kepada anak, yang akan diartikan oleh anak sebagai sebuah ketidakadilan. Maka memang tidak perlu marah. Ya, sampaikan nasihat. Kalau kita menyampaikan nasihat itu bermanfaat bagi anak kita dan juga bagi saudara-saudaranya. Ya, dia mendapatkan suatu oleh-oleh hadiah dengan nasihat itu, bukan dihadiahi dengan kemarahan yang dia artikan sebagai suatu ketidakadilan. Tapi kalau kita ya sampaikan nasihat, kita bimbing dia, dia tidak akan merasakan itu sebuah ketidakadilan. Bahkan mungkin dia akan merasa beruntung, ya, dia dinasihati dengan cara yang santun, kan begitu ya. Nah, dibimbing dengan cara yang halus, ya, dengan cara yang lemah lembut. Ya, dia tidak akan menanggapi itu sebagai sebuah ketidakadilan. Dia tidak memahami itu sebagai sebuah ketidakadilan. Beda dengan marah-marah tadi, apalagi marahnya itu ya kita katakan ya buruk ya, atau ditampilkan dengan cara yang buruk. Nah, itu lebih-lebih lagi itu. Ya kita sendiri sajalah, kita kan pernah jadi kanak-kanak ya, kalau kita dimarahi sama orang tua, yang lain enggak, kita merasa apa? Apa kata hati kita? Wah, kok saya saja yang dimarahi, kan begitu ya. Si fulan enggak pernah dimarahi. Ada keluhan dari anak-anak seperti itu, ya. Ada keluhan dari anak-anak seperti itu. Ya. Karena mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan cara itu, gitu ya. Nah, maka tidak perlu marah sebenarnya. Itulah buruknya marah itu. Salah satu buruknya marah itu akan diartikan sebagai sebuah ketidakadilan oleh anak. Walaupun orang tua tidak bermaksud itu dengan marahnya. Ya, saya yakin, ya kita yakin juga, orang tua marah bukan untuk memperlakukan anak tidak adil, tapi di mata anak ya itu sebuah ketidakadilan biasanya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi pertama ya, menjaga perasaan anak itu adalah dengan ya bersikap adil kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti berikutnya poin kedua di dalam bab ini yaitu memberikan kecupan, ya, ciuman kepada anak. Itu bentuk menjaga perasaannya. Dan ini nggak mungkin kalau dilakukan dengan marah-marah, kan gitu ya. Biasanya marah-marah nggak mungkin memberikan kecupan kepada anak, ya, mencium anak, ya. Biasanya sebaliknya. Marah itu identik dengan pukulan, ya, hardikan, ya. Adapun ya kita katakan kasih sayang itu identik dengan kecupan, ya, doa-doa yang baik, kan gitu ya. Kata-kata yang indah itu biasanya identik dengan itu, ya. Marah itu identik dengan kata-kata kasar, cemoohan, celaan, pukulan, kan begitu ya. Nah, dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, materi pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kalau ada pertanyaan ya kita persilakan melalui pesan singkat. Alhamdulillah, baik, syukur jazil khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di pagi hari ini dalam pembahasan ayah bunda yang selalu dirindukan dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah mudahkan untuk kita mendidik sebagai orang tua kepada anak-anak kita agar kita menjadi orang tua yang selalu dirindukan. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, dan bagi Anda pula yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan perihal pembahasan ya di chat WhatsApp atau di pesan. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, di masjid kami jamaah sholat banyak yang membawa anak kecil, dan hampir setiap sholat
ada saja yang menangis. Entah itu bergantian anak siapa yang menangis. Apakah hampir setiap terdengar tangisan anak tersebut dalam sholat, dalam setiap sholat, kita percepat sholatnya. Iya, ya, khususnya imam ya, jangan istilahnya asik sendiri itu. Apalagi semakin besar jemaahnya, semakin banyak jemaahnya, semakin beragam, semakin banyak orang yang harus diperhatikan kemaslahatannya, ya, perhatiannya kepada mereka. Maka imam itu harus tahu fikih sholat terutama ya, terutama sholat berjamaah begitu. Ya, nah kalau kondisinya seperti itu, ya, maka yang paling baik bagi dia adalah dia mempersingkat sholatnya. Artinya di sini adalah maksudnya ya bukan tidak tumakninah, bukan, tapi surah yang dibaca. Ya, Nabi ingin memperpanjang sholat, maksudnya adalah ingin membaca surat yang panjang. Ya, surat yang panjang. Ingin baca misalnya Al-Baqarah, ingin baca surat-surat yang panjang, kan begitu ya, di dalam Al-Quran. Ketika mendengar suara tangisan anak, Nabi mengurungkan niat itu, dan Nabi memperpendek sholat. Dia itu membaca surat yang pendek. Ya, surat yang pendek. Nah, bagaimana kalau setiap saat itu ya, kita katakan semakin besar jemaah yang kita bawa di belakang kita, semakin besar tanggung jawabnya. Dan imam harus tahu itu. Maka jangan asik sendiri. Ya mungkin dia baru belajar tahsin kan begitu ya, baru dapat riwayat qiraah kan gitu ya. Bukan ajang untuk pamer di situ. Ya, pamer bagaimana cara membaca yang ada sanadnya begitu, enggak. Kemaslahatan jemaah itu lebih penting daripada sekedar kita diketahui orang punya keahlian ini, keahlian itu. Bagus bacanya ini itu, bisa menirukan qori ini dan itu. Itu keliru, karena kita lihat juga ada sebagian imam itu ya, yang kurang memperhatikan kemaslahatan jemaah di belakangnya. Ya, nah kita katakan tadi semakin beragam, semakin besar jumlah jemaah yang ada di belakang kita, semakin besar juga tanggung jawabnya. Ya, semakin besar juga tanggung jawabnya. Apa kata Nabi? Ya, karena di belakang kamu, ya, ada orang yang lemah, sakit, dan orang yang punya keperluan. Ya, orang-orang yang punya keperluan. Nah, sekarang ini beragam pula. Keperluan manusia kan banyak itu. Ya, ada yang mungkin akan melakukan perjalanan. Ya, ada orang yang mau masukkan kerja kantor kan begitu ya, jam kantornya dan lain sebagainya. Maka coba perhatikan maslahat itu. Kecuali jemaah kita sedikit di belakang, kita tahu siapa wajah-wajah yang ada di belakang kita kan begitu ya. Ya mungkin kita bisa sesuaikan itu dengan kemampuan mereka. Misalnya di belakang nggak banyak, dan orang-orang ini biasa sholat panjang-panjang juga. Ya baca agak panjang silakan kan begitu, nggak jadi masalah. Ya, nah tapi kalau di belakang ada, ya kita katakan mungkin ratusan orang di belakang kan begitu, bahkan ribuan gitu. Kita nggak tuh 1.000 orang apa yang ada, siapa mereka di belakang ribuan orang itu macam-macam kan begitu ya, nggak semua. Ya kita katakan kondisinya sama. Nah itu dia. Ya, maka kalau keadaan seperti itu nggak mengapa ya kita pendekkan, kita baca surat-surat yang pendek-pendek juga, karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Imam ya berkompeten untuk memperhatikan kondisi jemaah makmum yang dipimpinnya. Nah, itu menunjukkan kedalaman fikih seseorang. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka dari itu seorang imam itu ya bukan hanya ya kita katakan dari sisi banyaknya hafalan, tapi juga dari sisi pengalaman ya, ilmu dan juga usia, sehingga dia bisa lebih arif ya untuk membawa orang-orang yang ada di belakangnya. Wallahu a'lam. Maka kita nggak bisa menyamakan dengan kondisi Rasulullah. Misalnya ada imam, pernah juga terjadi itu ya, dia baca Al-A'raf, surat salat maghrib.
Salat surat Al-A'raf, dia mungkin baru baca, memang ada hadisnya Nabi pernah baca surat Al-A'raf dalam salat maghrib. Mungkin dia ingin mengamalkan itu, tapi kondisinya nggak tepat. Ini sudah salat maghribnya diundur, kan begitu ya. Ya, artinya sampai 5 menit, ada sebagian 5 menit, beberapa masjid kadang-kadang itu salah juga ya, sudah maghribnya itu sebenarnya mundur dari jadwal seharusnya ya. Ya, dari waktu mulainya maghrib, yaitu terbenamnya matahari di ufuk, ini udah benar-benar kadang-kadang gelap baru azan maghrib, udah itu diundur lagi. Nah, kemudian apa? Sholatnya diperpanjang lagi, nyaris selesai sholat itu menjelang isya begitu. Coba orang ada keperluan, mungkin dia mau pulang ke rumahnya, pulang dari kantor, dia singgah di situ, kan begitu ya. Belum lagi yang lain-lainnya, sehingga apa yang terjadi? Anak-anak juga nggak sabar di belakang, akhirnya lari-lari, kan begitu. Lepas keluar mereka dari sholat itu. Belum lagi ya keluhan-keluhan dari jemaah lainnya karena terlalu panjang. Mungkin ya semua mungkin punya niat yang bagus ya, tapi caranya yang mungkin salah. Cara mengeksekusinya yang keliru begitu ya. Nah, demikian. Nah, ini seperti itu. Ya memang ada riwayatnya dari Nabi. Nabi baca surat Al-A'raf. Tapi kondisinya gimana? Ya, bagaimana kondisinya? Apakah sama jemaah yang ada di belakang Nabi dengan ada yang di belakang kita? Ya belum tentu sama, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kalau bisa bagus, kalau nggak bisa maka yang paling bagus adalah yang ya nyaman. Ya yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Nabi pernah menegur Muaz ya dengan mengatakan afattanun anta ya Muaz. Apakah kamu menjadi fitnah bagi orang lain wahai Muaz, ya, yaitu dengan memperpanjang salat. Ya, bacalah wattini wazaitun dan jenisnya, wasyamsi waduhaha, kata Nabi SAW. Yang itu ringan, orang juga paham. Ya, ketika baca wattini wazaitun dia prediksi ini berapa lama, kan begitu ya, karena dia juga hafal, kan gitu ya. Nah, kalau kita baca ayat-ayat yang kadang-kadang asing ya bagi orang-orang awam, mereka nggak tahu kapan berhentinya itu. Ya, sampai kena berdehem-dehem. Ya, kalau salat sunnah silakan, nggak jadi masalah. Salat sunnah, iya, mau panjang sepanjang apapun asal tahan berdiri aja, ya. Nah, demikian. Tapi kalau salat wajib ya tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini contoh ya, Nabi memperhatikan masalah para ya seorang anak yang menangis ya di dalam shaf ketika salat berjamaah. Ya, Nabi memendekkan salat itu, mengorbankan itu untuk maslahat makmum. Apalagi ini anak-anak, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nggak bisa juga kita katakan besok jangan bawa anak-anak lagi ya, nggak bisa gitu ya. Iya, manusia kan macam-macam ya. Ada anak yang nggak bisa ditinggal di rumah, sementara dia mau bawa ke masjid, dan anak menangis itu juga ya memangnya anak menangis memang, kan begitu ya. Dia nggak buat onar juga. Anak itu menangis ya wajar begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, jadi kita yang menyesuaikan kondisi itu ya, bukan yang banyak ya, seperti di jalan raya lah kita katakan. Di jalan raya seharusnya sepeda motor yang awas kepada mobil yang besar, kan begitu ya, bukan sebaliknya. Mobil yang awas kepada sepeda motor gitu. Itu kan jadi sulit jadinya. Seperti lalu lintas di Indonesia ya, mobil yang harus perhatian kepada sepeda motor gitu ya, bukan sebaliknya gitu. Ya, hingga repot jadinya memang, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, baik. Ya, kalau demikian nanti makmum akan melihat siapa imamnya, kan gitu ya. Sebagian masjid seperti itu kan. Wah, ini imamnya panjang-panjang nih. Jadi makmum yang memperhatikan kondisi si imam gitu ya, bukan imam yang memperhatikan kondisi makmum. Dia lihat ke belakang, wah rame ini, kan begitu ya. Banyak ini manusia yang sholat bersama saya, macam-macam mungkin keperluannya, kepentingannya dan lain sebagainya. Nah, dia sesuaikan itu. Ya, bukan makmum yang menyesuaikan bagaimana kondisi imam, kan begitu ya. Wah, ini panjang nih, biasanya panjang, sudah panjang bacanya pelan lagi ya, gitu ya. Udah siap-siap dia gitu, siap-siap untuk tidak ya datang ke masjid itu, cari masjid yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya. iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya yang kedua kami ajukan pertanyaan. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, anak kami laki-laki kelas 6 SD cenderung ketaatan dalam agamanya kuat.
sering sholat malam dan penurut, perhatian kepada adik-adiknya dan terlihat dewasa, serta bisa menasihati jika adik-adiknya berbuat salah. Ya. Dan pernah bilang dia takut berada jauh dari ibunya. Namun rencana setelah lulus SD kami ingin memasukkannya ke pondok karena ingin lebih mendidiknya dalam paham agama, agar paham agama dan agar lebih bisa istiqomah. Anak-anaknya mau-mau saja ketika ditawarkan ke pondok, tapi ada masukan dari saudara jika memasukkan ke pondok anak yang seperti itu lebih baik setelah lulus SMP saja, takutnya merasa dijauhkan dari orang tua dan adik-adiknya. Mohon masukan dan nasihatnya. Iya, yang pertama, anak seperti ini lebih susah ini menjaganya, maksudnya supaya tetap dia berada di tracknya begitu ya, supaya istiqomah. Yang berat itu, bagian yang paling berat itu adalah menjaga, soalnya menjadikannya tetap istiqomah seperti itu. Jadi kan dia sudah dalam kondisi yang diharapkan lah begitu ya, baik gitu. Dan untuk menjaga itu yang susah itu, ya. Jadi tantangan orang tua dapat anak seperti ini justru dia nggak boleh meleng gitu. Yang mempertahankan kondisi yang ideal atau yang baik itu nggak mudah. Jangan meleng atau jangan dia merasa sudah nyaman nih, sudah sampai di comfort zone. Tidak. Ya justru tantangan orang tua punya anak yang seperti ini yang diceritakan tadi, ini semakin berat. Untuk mengawalnya lebih berat itu ya. Tantangannya berbeda dengan anak yang belum seperti itu, yang masih mau dipoles, dipermak sana sini supaya jadi kayak gitu kan begitu ya. Nah, tantangannya berbeda dengan kita mempertahankan itu. Ya, itu susah itu. Jangan merasa aman, wah sudah selesai tugas saya, enggak. Bahkan tugas untuk menjaganya, untuk ya agar tetap anak itu istiqomah, ya tidak, ya kita katakan menyimpang kan begitu ya, bisa aja terjadi itu karena kita nggak tahu, al-amalu bil khawatim kan begitu ya, apa yang terjadi berikutnya kita nggak tahu ya. Maka orang tua harus jangan lengah ya, lalai, apalagi menjaga suatu yang baik itu. Apa kata Nabi kepada orang-orang yang memegang sunnah? Addu alaiha bin nawajis, perlu digigit dengan gigi geraham, artinya perlu berdarah-darah juga gigitnya dengan gigi geraham, karena ada orang yang ingin mencabutnya dari kita. Demikian pula kita ya mendidik anak ketika sudah sampai pada level tertentu, jangan merasa puas. Ya, jangan merasa puas. Ya, nah untuk meningkatkannya itu tugas kita, menjaganya itu lebih berat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama, supaya orang tua enggak lengah ya dan merasa sudah selesai tugas saya ini. Enggak. Belum selesai itu. Ya, masih banyak tantangan ke depannya ya. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, ya tidak sepenuhnya benar ya kita katakan anak dipondokkan, ya itu artinya dijauhkan kan begitu ya. Enggak sepenuhnya juga seperti itu kan begitu ya. Apalagi ya, ini atas kemauan si anak misalnya kan begitu ya. Ya tentunya dia tidak merasa dijauhkan. Hanya saja tentunya walaupun dipondokkan, orang tua ya tetap harus mendampingi kan begitu ya, atau ya terus berhubungan ya. Apalagi sekarang yang namanya membuka komunikasi itu kan mudah ya. Ada alatnya, alat komunikasi canggih hari ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ya hal yang perlu diperhatikan di sini dan ini sangat-sangat menentukan adalah memilih lembaga pendidikan yang memang baik dan cocok untuknya. Anak seperti ini ya. Nah, jangan sampai ya lingkungan di lembaga pendidikan itu membuat anak ini mundur ke belakang. Maka di sini orang tua tugasnya adalah memilih ya lembaga pendidikan yang bisa mendukung ya, membuat anak ini lebih maju gitu ya. Bukan ya tercemari ya. Nah, ya lingkungan pendidikan itu sangat besar pengaruhnya mewarnai seorang anak. Maka pesan berikutnya ketiga kepada orang tua ya dalam hal ini yang bertanya ini ya, yaitu pilih lembaga pendidikan kalau itu pondok yang memang ya kita mengerti bagaimana programnya, bagaimana lingkungannya kan begitu ya, bagaimana suasana pendidikannya, bagaimana tenaga-tenaga pengajarnya ya, sehingga ini tidak mengecewakan nantinya. Anak ini bisa saja mundur ke belakang ya.
berbalik ke belakang karena dia mendapatkan lingkungan yang nggak mendukung. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ternyata buyarnya itu ya ketika anak ini harus pisah dari orang tua dan melanjutkan pendidikannya di lembaga pendidikan. Nah, ini masalahnya di situ nantinya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jangan kita merubuhkan bangunan yang susah payah kita bangun. Ya. Tren positif yang sudah kita jaga itu rusak buyar karena salah memilih lembaga pendidikan, ya. Nah, demikian. Kalau milih pondok, coba lihat pondok yang betul-betul bisa ya memberikan pendidikan yang baik ya untuk anak yang modelnya seperti ini sudah ini ya. Ya, misalnya kita pilih pondok yang nggak begitu ramai santrinya dan lebih terkendali dan terkontrol, kan begitu ya. Nah, jadi semi homeschooling ada juga seperti itu ya. Semi homeschooling gitu. Ya, misalnya dia menyediakan untuk 10 anak satu pembimbing. Ya, ada juga ya pondok-pondok seperti itu. Jadi tidak ya terlantar anak-anak itu hingga tidak terpantau perkembangannya. Ya, ada juga pondok yang punya sistem seperti itu sehingga anak kita lebih terpantau bagaimana perkembangannya karena anak ini sudah pada level tertentu misalnya, kan begitu ya. Sudah terbentuklah ya kepribadiannya dan pola hidupnya juga tadi disebutkan, kan begitu ya. Nah, hingga mungkin tinggal melanjutkan dan memoles di tempat pendidikannya ya. Nah, tapi kalau misalnya pondoknya ya satu pembimbing menangani sampai belasan murid bahkan puluhan murid, ya ada kemungkinan dia terlantar ya, terbiarkan. Ya, dan akhirnya ya lingkungan yang akan ya bahasa gandasnya melumatnya gitu ya. Ya, akhirnya dia terpengaruh ini itu dan rusaklah ya bangunan yang sudah kita bina itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu mungkin 3 poin ya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ya, silakan. Nah, alhamdulillah, baik, syukur jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Bagaimana cara merubah persepsi anak tentang orang tua yang tegas untuk kedisiplinan tapi dianggap galak dan tidak sayang? Jazakumullah khairan. Ya, ini kadang-kadang itulah kita perlu belajar ya, ketegasan dengan kekasaran itu diidentikan gitu. Padahal nggak identik itu. Ketegasan kita nggak harus ditampilkan dengan wajah garang, ya kasar, keras. Kita tidak. Ya bisa saja ya kita katakan sangat mungkin dan ya tidak bertentangan, tidak saling ya menafikan antara ketegasan dan kelembutan. Karena yang dimaksud dengan ketegasan ini adalah ya meletakkan ya hukum itu secara proporsional dan adil. Itu tegas namanya. Ya. Nah, apa artinya tegas wajah garang? Kita buat peraturan, kita sendiri yang melanggar, itu nggak tegas namanya. Atau peraturan yang tidak ada rasa keadilan, peraturan yang hanya untuk anak, tidak untuk orang tuanya. Itu. Lalu tegas apa di situ? Ya, nggak ada ketegasan di situ. Misalnya dalam bab handphone lah. Ya, orang tua melarang anaknya pegang handphone. Ya, ibu bapaknya pegang handphone 24 jam. Tegas, jangan pegang handphone, tegas, keras, kasar gitu ya, cenderung kasar begitu ya, streng gitu, garang. Gitu. Ini nggak tegas, walaupun dia menjalankan rule itu, yaitu anaknya nggak boleh pegang handphone gitu ya. Mungkin dia tegas di situ, garang lagi kan gitu ya, galak lagi mungkin. Ya, tapi itu nggak tegas. Kenapa? Karena tidak ada rasa keadilan dari peraturan hukum yang kita buat. Ya. Anak nggak boleh, kita boleh. Ya, hingga dia merasa ya ini berat sebelah ini, nggak fair ini ya. Ya, kenapa? Karena dia besar gitu ya, karena ini raksasa ya, saya kurcaci gitu ya. Ya. Nah, demikian. Jadi ketegasan itu adalah keadilan di dalam ya hukum dan aturan, peraturan kita buat ya, ya untuk kita dan untuk mereka, karena dia bisa lihat keteladanan di situ.
Ya, jadi itu juga nggak perlu pasang wajah garang kan begitu ya, nggak perlu juga teriak-teriak, bersikap kasar dan keras. Ya, jadi keliru yang mengartikan kalau tegas itu nggak boleh lemah lembut. Nah ini dia. Kalau lemah lembut itu berarti nggak tegas itu. Mencela-mencela itu katanya. Enggak juga. Nabi kurang tegas apa sama anak-anak. Tapi apakah beliau menampilkannya dengan kekasaran, kekerasan? Enggak. Ya. Nabi tegas. Apabila anak itu melanggar aturan, Nabi nasihati. Ada anak yang makan serampangan ya. Nabi tegas meluruskannya. Ya. Nah, demikian. Itu ketegasan dan tidak menafikan kelemah lembutan. Nabi mengatakan, ya gulam samillah. Kan gitu. Nah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya. Hasan mengambil kurma sedekah, Nabi menghampirinya mengambil kurma dan meletakkan kembali dan berkata, ya, kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Apakah kasar di situ? Tegas itu. Tapi tidak kasar kan? Nabi tidak pernah kasar, keras, marah sama anak gitu. Dan beliau tegas. Ya, kita tahu metode pendidikan Nabi itu piramida terbalik, enggak membiarkan ya ruang sedikit pun anak itu salah tanpa dikasih tahu gitu. Dikasih tahu, dinasihati. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi mungkin itu kekeliruan berpikir ya. Ya, mengidentikan tegas itu harus kasar dan keras. Kalau nggak kasar dan keras artinya belum tegas gitu. Padahal ketegasan yang dalam arti yang sesungguhnya adalah kita menegakkan aturan dan hukum itu secara adil dan proporsional. Itu baru tegas. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.